pemirsa TV Patiwi dimanapun berada, jumpa kembali kita pada kesempatan yang berbahagia ini sesuai dengan permintaan pemirsa yang sampai kepada kami. Kami akan mencoba menjelaskan kunci sukses untuk diet. Beberapa hal yang menyebabkan diet ini bisa berhasil. Diet di sini intinya adalah upaya kita untuk mengalihkan pengambilan kalori dari yang biasanya dari karbohidrat menjadi dari lemak. Pengalihan sumber kalori, di mana lemak ini bagaimana caranya supaya yang ada di badan kita bisa terpakai. Jadi lemak ini bisa kita umpamakan cadangan yang telah tersedia di badan kita akibat kelebihan makanan selama ini. Itu harapan kita. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah jenis dari makanan. Itu paling berpengaruh terhadap keberhasilan diet. Kalau misalnya karbohidrat, kita berupaya untuk terus mengkonsumsi karbohidrat yang berserat dari sayuran, buah-buahan, dari umbi-umbian, juga dari biji-bijian, semuanya yang alami. Tentunya mengurangi konsumsi karbohidrat yang olahan, baik dari tepung-tepung, dari gula pasir, juga dari nasi, termasuk karena dihitung karbohidrat olahan. Jadi hal ini sangat penting, karena apabila kita merasa kenyang dengan karbohidrat kompleks dari sayur-sayuran dan buah-buahan yang banyak seratnya, kita kenyang bukan kenyang dengan karbohidrat, kenyang dengan berbagai macam nutrisi. Ada vitaminnya, ada seratnya, ada enzim, dan ada hal-hal yang sifatnya sangat dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kadar indeks glikemik dari karbohidrat kompleks ini tidak setinggi indeks glikemik dengan karbohidrat simplek. Tentunya dengan indeks glikemik yang rendah ini akan menyebabkan keluarnya insulin dari tubuh kita minimal. Karena insulin ini tujuannya untuk mengolah karbohidrat menjadi kalori. Jadi akan terjadi penimbunan yang minimal di tubuh kita. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi untuk suksesnya diet, yang kedua adalah cara penyajian. Cara penyajiannya yang biasanya dengan digoreng, ini perlu kita perhatikan, karena dengan menggoreng akan terjadi penambahan kalori, baik dari minyak ataupun dari butter, kemudian dari margarin. Ini perlu perhatian. Apabila juga pengolahannya dengan cara merebus, dengan dikukus, kemudian dengan dipanggang, ini menjadi perhatian kita bersama, karena tidak ada penambahan kalori untuk berikutnya. Ada juga cara penyajian yang dianggap terbaik adalah yang dipepes, karena selain dibungkus dengan daun tidak langsung kena panas, kemudian ada penambahan bumbu-bumbu yang alami dari barang-barang herbal yang bisa kita tambahkan, sehingga rasanya pun lebih nikmat. Ini sangat berpengaruh. Jadi penyajian ini mempengaruhi hasil dari makanan yang kita konsumsi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang ketiga
adalah waktu kita makan. Jadi yang perlu diperhatikan bagaimana badan kita bisa sempat istirahat dimakan. Kalau 24 jam satu hari, kita upayakan ada minimal 12 jam istirahatnya. Kalau biasa kita ambil puasa pagi, puasa Senin Kamis, puasa Aimobit juga sangat baik. Kemudian kalaupun tidak puasa pagi, bisa dengan berupaya dengan melaksanakan tidak makan malam dari jam malam sampai jam pagi. Ini kita upayakan minimal sebelum tidur 3 jam tidak makan, kemudian setelah tidur 3 jam. Jadi ada waktu-waktu mengistirahatkan tubuh kita dari mengolah makanan. Jadi kalau selama ini mungkin kita sebelum tidur sudah makan gula, makan karbohidrat, ini tubuh kita tidak istirahat. Jadi sebelum tidur sebaiknya 2-3 jam kita cuma makan protein atau lemak. Kemudian juga saat bangun tidur, kita upayakan tidak langsung makan karbohidrat, apalagi karbohidrat simplex. Kita upayakan memakan karbohidrat yang kompleks, yang berserat atau dengan protein. Jadi ada jeda tidak makan makanan, kemudian kita lanjutkan dengan memakan karbohidrat yang minimal. Jadi ini waktu juga sangat mempengaruhi untuk keberhasilan diet. Yang keempat, tentunya jumlah makanan. Kalau yang sumbernya udah bagus, kemudian penyajiannya juga baik, kemudian waktunya udah kita atur, volume juga tidak kalah hal penting. Karena kalau memang semua yang tadi kita atur, volumenya berlebihan, ini juga akan berpengaruh terhadap keberhasilan diet. Karena volume juga akan terjadi penimbunan kalori, sehingga akan disimpan dalam bentuk glikogen di liver dan di otot. Kemudian daya tampung liver kita terbatas, akan diolah menjadi lemak di adipositum. Ini tentunya bukan hal yang baik untuk keberhasilan diet. Kemudian yang kelima yang tidak kalah penting, bahwa kita melakukan ini harus dalam keadaan senang, gembira, tidak ada perasaan terpaksa. Apabila kita melakukan dalam keadaan terpaksa, ini akan mempengaruhi hasil. Karena kalau terpaksa kita stres akan menghasilkan hormon-hormon stres, seperti beberapa jenis hormon. Hormon ini akan merangsang terjadinya gluconeogenesis, dan terjadi pembakaran gula. Jadi saat kita stres, badan kita minta penambahan kalori untuk mengatasi stres. Otomatis begitu terjadi gluconeogenesis, insulin keluar, bahan-bahan makanan yang kita makan akan disimpan, terjadi lagi penimbunan. Jadi melakukan diet harus dengan senang hati, tidak terpaksa, supaya hasilnya maksimal. Jadi kami harap dengan ada 5 pedoman ini, kita bisa melakukan diet sehari, bukan dalam terpaksa, tapi dalam keadaan gembira, karena kita ubah pola makan untuk mencapai derajat kesehatan yang tinggi, terutama juga bagi orang-orang yang telah berusia lanjut, sehingga akan sehat, bebas beraktivitas, tambah banyak ibadat, dan yang penting perlu kita ingat bahwa kita makan untuk memenuhi segala nutrisi, bukan makan untuk kenyang dan untuk enak. Juga yang juga sangat penting, mulut kita adalah sumber kesehatan dan sumber kesakitan. Yang perlu kita konsumsi adalah makanan-makanan yang halal dan baik, tidak perlu berlebihan dan aman untuk dikonsumsi. Mudah-mudahan ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kita
kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya dengan informasi kesehatan yang dibutuhkan, dan kami siap membantu melayani konsultasi apabila ada ibu bapak yang memang mau menurunkan berat badan secara alami tanpa memakai bahan kimia. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.